kaidah yang berikutnya bisa. Tapi kita masuk yang keenam, isim yang dibaca nasab, yaitu adalah disebut di sini dengan maf'ul min ajli, atau disebut juga di istilah yang lain maf'ul lil ajli. Li ajli boleh, li ajli. Maf'ul li ajli. Artinya sama, yaitu keterangan tujuan atau keterangan yang menjadi sebab kenapa fi'il dilakukan. Paham enggak? Jadi ada satu kata yang dia nakirah dibaca nasab, dan dia ini kata ini sebab kenapa fi'il dilakukan. Maka kalau dia adalah sebab kenapa fi'il dilakukan, kita akan terjemahkan dia apa kira-kira? Saya berdiri karena. Maka kita terjemahkan karena kata maf'ul min ajli ini. Karena dia adalah sebab kenapa terjadinya fi'il. Misal, saya berdiri karena menghormati Zaid. Saya berdiri karena menghormati Zaid. Oke, mana fi'il? Berdiri. Kenapa saya lakukan berdiri? Menghormati. Maka kata-kata menghormati ini adalah maf'ul min ajli. Paham enggak? Baik, contoh yang lain. Saya memukul Zaid karena mau memberikan pelajaran, karena ingin memberikan pengajaran. Baik. Apa fiilnya? Memukul. Kenapa saya lakukan memukul? Memberikan pelajaran. Nah, memberikan pelajaran itu adalah maf'ul min ajli, maf'ul li ajli. Paham ya? Dan dia nanti berupa satu kata. Tidak ada kata karena di situ, tapi tiba-tiba kok ada kata karena, karena kita tahu kaidahnya. Dia adalah maf'ul li ajli, maka kita kasih karena. Ya. Tapi orang yang tidak tahu kaidah ini, dia nggak akan bisa tahu kalau ada karena di situ. Baik. Contohnya di sini, qama Zaidun ijlalan li Muhammadin. Ijlal ini adalah kata jalla, ajalla yujillu ijlalan, menghormati. Zaid itu dia qama karena ijlalan li Muhammadin. Paham? Mana maf'ul li ajli? Ijlalan. Ada kata karena enggak di situ? Tidak ada. Nah, tapi kok bisa tahu dia ada karena kita tahu dia adalah maf'ul li ajli. Terus kok bisa tahu kita dia maf'ul li ajli? Nah, itu nanti akan dijelaskan. Ya, nanti ada kaidahnya. Kemudian di sini dikatakan maf'ul li ajli harus menggunakan wazan masdar. Nah, berarti harus masdar. Seandainya dia isim fa'il, pasti bukan maf'ul li ajli. Kalau seandainya dia isim maf'ul, pasti bukan maf'ul li ajli. Karena maf'ul li ajli wajib lah, kan juga maf'ul mutlak juga masdar. Betul enggak? Maf'ul mutlak pasti ada bedanya. Sama-sama masdar tapi ada bedanya. Nanti dijelaskan apa bedanya. Bedanya adalah langsung Anda jelaskan aja. Ternyata di sini enggak dijelaskan. Bedanya adalah kalau maf'ul li ajli dia masdar dari fi'il atau kata kerja, yang mana kata kerja ini adalah perbuatan hati. Ya, apa sih kata kerja perbuatan hati? Misalnya benci, mencintai, apalagi itu kan hati yang bekerja, betul nggak? Mencintai, membenci, sedih, senang, apalagi marah, apalagi banyak sebetulnya. Coba kok nggak terlintas? Iri, dengki, ya asal itu perbuatan hati semua. Nah, kalau maf'ul min ajli ini dia berasal dari fiil perbuatan hati yang diambil masdarnya untuk dijadikan maf'ul li ajli. Bagaimana kalau dia masdar tapi dari fiil perbuatan badan? Maka dia maf'ul mutlak. Nah, kalau gitu kita harus tahu artinya. Ya mau enggak mau. Untuk membedakannya. Bukan. Itu sifat, kata sifat. Itu kata sifat.
Bukan, ini perbuatan hati. Perbuatan hati. Misalnya mencintai, Pak. Ahabba yuhibbu, mencintai. Berarti ahabba yuhibbu, apa masdarnya itu bisa jadi maf'ul ya jadi. Apa masdarnya? Ahabba yuhibbu, hubban. Hubban, mencintai. Oke, maka hubban ini bisa nanti, misalnya, a'taitu Maryam isruna dinaran. Isruna dinaran hubban laha. A'taitu Maryama isrina dinaran hubban laha. Apa artinya? Aku memberikan Maryam 20 dinar karena mencintai dia. Jadi hubban di situ karena mencintai. Saya kasih dia 20 dinar karena saya cinta sama dia. Gitu ya. Apalagi contohnya tadi? Kita lihat di sini aja. Susah. Lihat contoh yang berikutnya. Zurtuka ibtigha'a ma'rufika. Zurtu, zaro, yazuru. Artinya apa? Ziarah. Zaro, yazuru, ziarah. Mengunjungi. Zurtu berarti tu-nya adalah pelakunya, fa'il. Berarti tu-nya adalah saya. Zurtu, saya telah mengunjungi. Kemudian ka-nya adalah domir, yaitu anta, engkau. Dia sebagai maf'ul bih yang dikunjungi. Berarti zurtuka, aku telah mengunjungi kamu. Kamu sebagai apa? Maf'ulun bih. Ya kan? Kemudian ibtigha'a, ini adalah maf'ul li ajli. Kenapa aku mengunjungi kamu? Ibtigha'a, mengharapkan. Mengharap itu adalah perbuatan hati. Yang kerja siapa? Hati. Maka ibtigha'a dia sebagai maf'ul min ajli, dan dia tidak ditanwin karena mudhof. Dia maf'ul min ajli dan dia tidak ditanwin karena dia mudhof. Kemudian ma'rufi mudhofun ilaih. Dan ma'rufi juga enggak ditanwin karena dia mudhof. Ka, domir ka sebagai mudhofun ilaih. Apa mana ma'ruf? Kebaikan. Ma'ruf itu kebaikan. Maka aku mengunjungimu karena mengharapkan kebaikanmu. Karena mengharapkan kebaikanmu. Ada pertanyaan di sini? Maka pentinglah kita menghafal, bukan penting, memang harus kita hafal, jangan sampai lupa yang dulu itu tasrifan dalam bentuk-bentuk masdarnya. Karena bisa dipakai untuk maf'ul li ajli, bisa dipakai untuk maf'ul mutlak, masdarnya itu. Nah. Masih ingat Pak? Tasrifan 22 bab plus apa? Al-Lugawi plus yang mudha'af, kemudian mu'tal, mahmus, mu'tal misal, mu'tal ajwab, mu'tal naqis, mu'tal lafif. Dan contoh-contohnya masih ingat semuanya? Kapan-kapan kita proja. Harus diproja kalau udah lupa semua nanti. Baik. Selanjutnya contohnya adalah zahabtu ilal madinati tijaratan. Baik. Antum lihat di sini yang kita mau jadikan sebagai maf'ul min ajli, saya pergi ke kota tijaratan, berdagang. Karena berdagang. Apakah berdagang itu perbuatan hati atau badan? Maka ini tidak sah kalimat ini. Salah. Karena tijaratan itu masdar betul tapi perbuatan apa? Badan. Maka dia nggak bisa disusun seperti ini dijadikan sebagai maf'ul min ajli. Nah, terus kalau mau kita bilang karena berdagang gimana? Maka susunannya bukan tijaratan tapi di bawahnya. Apa itu? Lid tijarati. Ada li itu artinya karena atau untuk. Lid tijarati untuk berdagang. Jadi zahabtu ilal madinati lid tijarati. Saya pergi ke kota untuk berdagang. Enggak boleh kita katakan zahabtu ilal madinati tijaratan. Saya pergi ke Madinah karena berdagang. Itu tidak boleh. Karena bukan perbuatan hati.
Baik. Apa kaidah yang diterapkan di maf'ul min ajli? Pertama, maf'ul min ajli dia harus masdar dari fiil perbuatan hati. Yang kedua, maf'ul min ajli harus dari kata yang maknanya perasaan, bukan perbuatan fisik, lisan atau tangan. Berikut contoh-contoh penggunaan maf'ul min ajli dalam kalimat. Contohnya, zurtuka mahabbata adabika. Zurtuka, aku mengunjungimu, mahabbata, karena suka, karena cinta, adabi, adab. Engkau menyukai adab-adabmu. Darabtu ibni, aku memukul anakku ta'diban, karena untuk memberikan pelajaran. Ta'diban. Memberikan pelajaran itu adalah perbuatan hati, Pak. Oh enggak lah, perbuatan tangan. Saya memukulnya iya perbuatan tangan, tapi dalam rangka untuk memberikan pelajaran adanya di hati. Itu niat kan? Antum mukul anak niatnya apa? Untuk beri pelajaran. Berarti yang kerja siapa? Hati. Nah, gitu. Kemudian contohnya kum li Zaidin ittiqa'a syarihi. Kum. Qama yaqumu kum. Apa? Berdirilah. Li Zaidin, berdirilah untuk Zaid. Ittiqa'a untuk apa niatnya? Untuk ittiqa'a, untuk menjauhi syar. Syar itu keburukan. Untuk menjauhi keburukan si Zaid. Nah, sekarang ittiqa'a menjauhi, itu perbuatan hati atau badan? Badan. Berarti salah dong ini. Niatnya itu loh Pak, bukan perbuatan menjauhinya. Niat atau itu apa? Menjauhi itu perbuatan hati. Niatnya itu. Jadi kum, perbuatan badannya apa? Kum. Perbuatan badannya apa? Kum. Terus tujuannya itu apa? Niat di dalam hatinya untuk menjauh. Nah, berarti kan jangan maknawi memaknainya. Gimana yang jelasinnya? Terasa kan? Iya, maksudnya gitu. Contoh lain, unfiku, saya menginfakkan, dari anfaqo yunfiku, unfiku saya menginfakkan, mali, harta saya, ibtigha'a, untuk mengharapkan wajhillah, wajah Allah. Nah, ibtigha'a pasti dia maf'ul ajli, karena kita tahu ibtagha yabtaghi ibtigha'an, artinya mengharapkan. Kemudian contoh selanjutnya, u'budullaha, sembahlah Allah khaufan, karena takut. Ya kan? Khaufan, karena takut. Kok ada kata karena, yaitu kita tahu dia maf'ul min ajli. Jadi enaknya nanti Pak, kalau antum sudah tahu kaidah-kaidah ini semua, baca Arab gundul itu mudah, terjemahannya juga mudah. Karena udah tahu kaidahnya. Nah, kalau bayangkan ya, nggak tahu, atau bisa baca tapi nggak tahu kaidahnya, lebih parah lagi, baca tapi nggak bisa terjemahin. U'budu adalah kata abada ya'budu, u'bud. Ya. U'budullaha, sembahlah Allah. Atau a'budu di sini ya, bukan fil amr, tapi abada ya'budu, a'budu. Aku menyembah Allah sebagai maf'ul bih, khaufan, karena takut. Min narihi, dari nerakanya. Wa tama'an, dan juga karena keinginan yang besar, tamak. Bahasa kita udah jadi ini, tamak itu. Tamak. Karena punya keinginan yang besar untuk firidwanihi, untuk mendapatkan keriduan Allah, wa jannatihi, dan surga Allah. Nah, yang jelas khaufannya ini akan jadi tanda tanya. Khauf kita tahu, khaufa ya khaufu, khaufan masdar. Masdar kok dibaca nasab? Wah, ini pembuatan hati. Ini maf'ul min ajli. Nah, gitu. Mungkin di awal-awal nggak semudah itu mendeteksinya. Tapi lambat laun ketika kita sudah banyak jam terbang baca kitab gundul, insya Allah akan bisa terasa. Apa namanya itu ya? Istilahnya kalau bahasa Arab, zauq ya. Zauq. Kalau bahasa Indonesia apa itu? Fil. Filnya udah dapat. Kalau udah dapat filnya. Fil bahasa Inggris itu. Saya siapa? Perasaannya. Fil itu kan bahasa rasa. Kalau udah dapat rasanya, insya Allah mudah.
Bahasa Indonesia ini emang susah sih masalahnya. Banyak tercemar dengan bahasa luar. Ya, tapi itu aja dibangga-banggain. Padahal ya bahasa Melayu malah dijatuhin sekarang. Bahasa Indonesia tuh dibangga-banggain bahasa Melayu. Padahal bahasa Indonesia itu bahasa serapan semua kok. Dari Arab, Belanda, Melayu. Serapan semua. Yang paling banyak Belanda sama Arab. Arab banyak. Dan lucunya bahasa Indonesia ini kalau ngambil ngutip dari bahasa Arab, diambil dalam bentuk jamak. Dalam bahasa Arabnya jamak. Atau diambil dalam bentuk fi'il amr. Misalnya tawakal. Tawakal itu dalam bahasa Arab fi'il amr. Bertawakal lah. Kalau kita bilang apa? Tawakal. Mestinya apa yang betul? Tawakul. Kalau mau ngutip, mau mencadur bahasa Arab, mestinya tawakul, bukan tawakal. Tawakal itu fi'il amr. Dan banyak sekali lagi bahasa yang mereka mengambil dari sisi jamaknya. Contohnya malaikat. Kita katakan malaikat. Malaikat itu satu atau dua atau jamak? Bahasa kita? Satu kan? Oh, ada 2 malaikat, ada 3 malaikat, ada 1 malaikatnya gitu ya. Padahal malaikat itu dalam bahasa Arab bentuk jamaknya. Berarti harus lebih dari 2 itu malaikat. Kalau 1 malak. Nah, kita tuh mengutip, menyadur, ngambilnya malah jamaknya. Bukan mufradnya. Dan itu banyak. Kesalahannya mungkin karena dulu bukan, Pak. Dulu orang Arab waktu datang ke sini, dia ngomongnya malaikat, malaikah, kan gitu ya. Nah, sampailah kita dengarnya malaikat, oh, malaikat, gitu kan. Gitu lah. Saya sudah paham maf'ul min ajli? Yang penting paham dulu, hafalnya nanti. Paham nggak? Berarti untuk mengetahui maf'ulnya min ajli ini tahu arti ya? Betul nggak? Tahu arti. Kalau nggak bisa ya. Nggak tahu kita. Ya, betul. Kalau li berarti dia bukan maf'ul min ajli. Mana yang tadi antum bilang pakai li? Oh, ijlalan li Muhammadin itu. Itu kan li itu huruf jar aja. Li Muhammadin huruf jar kepada Muhammad. Kalau mudhaf-mudhafun ilaih, ya maknanya seperti kaidah mudhaf-mudhafun ilaih. Bisa dia makna apa? Ada huruf jar apa yang hilang? Li. Ada huruf jar apa lagi? Fi. Ada min. Nah. Baik. Kalau misalkan kita mau mengatakan saya melakukan ini karena satu kata, yang mana ini kata ini adalah masdar, tapi dia perbuatan badan. Maka kita nggak bisa jadikan dia sebagai maf'ul min ajli. Tapi kalau mau mengucapkan kata seperti itu, kasih li. Untuk atau karena. Gitu. Apa? Perbuatan badan. Perbuatan badan. Dan harus masdar. Iya, harus masdar. Kita lihat contoh-contoh yang ada di dalam Al-Quran yang dia sebagai maf'ul min ajli. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 14, ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu adalah penduduk surga yang mereka kekal di dalamnya jazaan sebagai balasan. Nah, sebagai balasan. Niatnya mereka itu ditempatkan di surga adalah untuk sebagai balasan. Itu niatnya. Sebagai balasan bima kanu ya'malun, dengan apa yang dulu mereka lakukan waktu di muka bumi. Nah, jadi kalau gitu jazaan ini maf'ul min ajli. Karena dia adalah sebab kenapa mereka itu menjadi penduduk surga. Nah, contohnya lagi di surat Al-Qamar ayat 27. Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Inna sesungguhnya kami mursilu adalah orang yang mengutus, yang mengirim an-naqah, yaitu unta betina. Naqah itu unta betina, kalau Baqarah sapi betina. Kalau unta jantan. Nah, ini naqah ini kan unta betina. Kalau unta jantan
Jamal. Jamal. Nah, maka spesifik di sini dikatakan adalah napa, berarti unta betina. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus atau yang mengirim napa, unta betina, fitnatan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Ya. Jadi sebab pengutusan itu niatnya untuk apa? Menguji, sebagai ujian. Sebagai ujian untuk siapa? Lahum, untuk mereka. Ujian untuk mereka. Fartaqibhum, maka tunggulah mereka, wastabir, dan sabar. Baik. Selanjutnya di surat Al-Qamar. Inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut najainahum bisaharin ni'matan min indina. Sesungguhnya kami adalah kami adalah yang mengutus alaihim, kepada kalian, kepada mereka, hasiban. Hasiban ini apa? Angin lah, pokoknya angin besar gitu ya. Illa ala Lut, kecuali kepada keluarga Lut. Di sini apa terjemahnya? Menghembuskan kepada angin yang membawa batu bata. Oh, masya Allah. Baru tahu nah kalau hasiban itu angin yang membawa batu bata. Ini yang jualan batu bata enak kalau ada angin kayak gini. Nggak pakai pickup lagi, Pak. Dia bisa bawa batu bata. Ada nggak tahu kalau terjemahannya kayak gini? Yang saya tahu hasiban itu angin kencang, berbagai macam bentuk, pokoknya angin kencang. Hasiban. Ila ala Lut, kecuali kepada keluarga Lut. Najainahum, kami menyelamatkan mereka. Siapa itu? Keluarga Lut tadi. Bisaharin, yaitu pada waktu sahar, pada waktu sahur, Ni'matan, ni'matan, sebagai nikmat. Inilah sebabnya kenapa najaina, kami mengapa menyelamatkan. Apa sebabnya kami menyelamatkan? Karena untuk memberikan ni'matan, memberikan nikmat min indina, dari sisi kami. Masih banyak contoh-contoh lain. Kita masuk ke contoh yang hadis ya. Hadis yang berikutnya itu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, bentar lagi ya, Ramadan ini diulang-ulang nih. Siapa yang shoma? Siapa yang memuasai bulan Ramadan? Karena shoma ini mutaaddi. Dia butuh maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Ramadhana, itu maf'ul bih. Siapa yang dia memuasai bulan Ramadan? Ini bukan puasa, tapi memuasai bulan Ramadan. Imanan, karena iman. Berarti dia berpuasa disebabkan karena iman. Wahtizaban, dan mengharapkan pahala dari Allah. Makanya jawab syaratnya. Maka ghufira, diampuni lahu baginya, ma taqaddama, apa yang telah berlalu, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Nah, kita latihan. Belum ada latihan ya? Kenapa nggak dikasihnya latihan? Karena dianggap mudah kan? Oh enggak, mau digabungnya dengan maf'ul ma'ah. Baik. Tadi maf'ul min ajli. Baik. Yang pertama apa Pak? Maf'ul bih. Yang kedua maf'ul mutlak. Yang ketiga dzaraf, bukan dzaraf, maf'ul fi. Dzaraf, maf'ul fi itu ada dua, dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kemudian yang keempat hal. Yang kelima tamyiz. Yang keenam maf'ul min ajli. Bisa ingat nggak kira-kira apa kaidah-kaidah? Nggak ingat lagi. Gimana caranya? Cara mengingatnya gimana? Karena juga nggak tahu ada konsep apa untuk cara mengingatnya. Kalau saya ingat karena saya ngajar. Mungkin kalau antum mau ingat, antum harus ngajar, kayak gitu ya. Ngajar istri kayak, ulang lagi, ngajar apa? Anak. Iya, mulai dari awal ngajarin anak, ngajarin istri. Tapi nggak salah loh Pak, nggak salah itu.
Dulu banyak ya yang saya dengar cerita dari mereka yang waktu ngajar saya. Saya juga istri saya dulu saya ajarin pakai kitab yang saya pelajari. Saya masih belum selesai kitabnya, tapi dari awal saya udah ajarin istri saya. Kalau misalkan saya salah kan dia sesat-sesatnya dia sendiri gitu. Tapi paling enggak itu murojaah buat saya katanya gitu. Lagian istrinya juga duduk di situ belum tentu paham juga, Pak. Yang penting kan kita ngajar ada orangnya gitu. Betul ya? Ya. Tapi buat kita murojaah. Dan murojaah yang paling efektif ngajar, apalagi kalau daripada baca-baca sendiri yakin lah nggak nyampe 5 menit uap tidur itu. Ya, tak. Paling nggak enak murojaah itu. Betul. Lebih enak apa? Baca pelajaran besok apa Bapak? Saya baca dulu. Itu lebih enak daripada mulang dari belakang itu paling males. Betul nggak? Supaya nggak males ngajar tuh. Ya, panggil istrinya apa? Mi, sini Umi. Duduk sini. Atau buka majelis ajarkan. Baik, kita masuk ke keterangan penyertaan atau maf'ul ma'ah. Apa ini maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah adalah keterangan yang menjelaskan penyertaan atau kebersamaan dengan menggunakan huruf waw ma'iyah. Fungsinya mirip seperti ataf ma'tuf, hanya saja ia lebih menekankan penyertaan. Baik. Maf'ul ma'ah adalah suatu isim ya. Maf'ul ma'ah itu isim yang didahului sebelumnya itu ada wa, tapi bukan waw ataf. Nah, terus waw apa? Waw ma'iyah namanya. Yang mana waw ma'iyah ini artinya adalah bersama atau bersamaan. Bersamaan dengan. Saya ulang ya. Maf'ul ma'ah adalah suatu isim yang terletak setelah waw ma'iyah. Waw ma'iyah ini dibaca wa, jangan dia dianggap ataf. Bukan dan artinya, bukan dan, tapi bersamaan dengan atau bersamaan dengan. Kemudian apa bedanya dia dengan ataf? Bedanya adalah isim yang ada setelah waw ma'iyah ini dia dibaca nasab. Apapun kejadian sebelum wawnya, maka setelah wawnya dibaca nasab. Paham enggak? Kita lihat contoh. Ja'al amiru wal jaisu. Kalau ini dia ataf ma'tuf. Kenapa? Al jaisu mengikuti al amiru. Artinya apa ini? Al amir, pemimpin itu, dan jaisu dan tentara itu ja'a telah datang. Baik. Kalau antum pakai wa ataf, Anda pernah jelaskan. Wa ataf ini tidak menunjukkan apakah datangnya antara amir dan jaisu itu bersamaan, ataukah mereka punya jeda waktu yang cukup lama, ataukah cuma jeda waktu sebentar, dan apakah yang datang itu jaisu dulu ataukah amir dulu, itu kalau pakai wa ataf nggak bisa diketahui. Mana? Maka ja'al amiru wal jaisu, misalkan saya sampaikan ke antum, tahu nggak? Ja'a al amiru wal jaisu. Antum yang mendengar ucapan saya menggunakan wa ataf, antum tahu bahwa saya tidak tahu siapa yang datang duluan, kemudian apakah ada jeda waktu atau tidak, kemudian apakah datangnya bersamaan atau tidak. Itu berarti antum tahu bahwa saya tidak tahu, karena saya pakai wa. Wa ataf. Nah, kalau saya katakan yang kedua di bawahnya, ja'a al-amiru wal jaisa. Ya, ini bukan waw ataf. Kenapa al-jaisa dibaca nasab? Berarti ini waw ma'iyah. Artinya apa yang antum dengar ketika saya mengatakan ja'al amiru wal jaisa? Berarti amir ini datang bersamaan dengan jaisa. Amin. Gimana kalau saya wakaf misalnya? Ja'al amiru wal jais. Itu udah bingung itu. Ini ataf apa ma'iyah ini? Nah, paling tidak kita bisa lebih detail ketika ada gundul, tulisan gundul. Kemudian, nah gimana kalau gundul? Nah, kalau gundul. Ja'a al amiru wal jaisu bisa, wal jaisa bisa.
Tinggal gimana konteks kalimat sebelumnya, kan gitu. Itu yang menentukan kita mau baca jaisu atau jaisa. Lihat konteks kalimat yang ada penjelasan sebelumnya. Apakah mana yang lebih cocok, mau di atof matuf atau pakai waw ma'iyah. Baik. Kelebihan maf'ul ma'ah dibanding atof matuf adalah bolehnya menggabungkan dua hal yang tidak bisa bersatu dari sisi hukum. Maksudnya paham? Dua hal yang tidak bisa bersatu dari sisi hukum. Misalnya gini. Saya berjalan bersama bulan. Saya berjalan bersama bulan. Oke. Hukumnya adalah berjalan. Itu hukumnya. Berjalan. Kemudian dari sisi hukum saya berjalan, bulan berjalan. Apakah bulan bisa berjalan? Tidak. Saya bisa berjalan. Dari sisi hukum berjalan, maka saya dengan bulan itu tidak bersatu, tidak sinkron. Nah, pengecualian atau maksudnya kelebihan dari maf'ul ma'ah ini bisa digandeng antara sesuatu yang tidak satu kesatuan dalam hukum. Nah, gitu. Contohnya lihat di bawahnya, Pak. Sirtu wanila. Sirtu. Dari kata saro, yasiru. Sir. Saro, sir. Sirtu. Berjalan artinya. Sirtu, aku berjalan bersama Nil, sungai Nil. Gimana maksudnya? Saya berjalan bersama sungai Nil. Di sisinya sungai Nil. Ya, beriringan dengan sungai Nil, tidak melawan arusnya, kita ngikut arusnya. Itu namanya berjalan di sisi sungainya. Sama juga sirtu wal qamar. Sirtu wal qamar. Saya berjalan bersama bulan. Berarti apa? Bulan di bawah sinar bulan, disertai oleh kebersamaan bulan. Misalnya roja'tu wa misbah. Saya merojaah bersama lampu. Saya merojaah bersama lampu. Artinya apa? Iya, saya diterangi oleh lampu. Nah, wa-nya itu waw ma'iyah. Bukan waw atof. Kalau waw atof enggak boleh. Enggak boleh, hukumnya beda. Hukumnya apa namanya? Dia menyikapi terhadap satu hukum enggak bisa, enggak sama. Masa lampu ikut merojaah? Kalau antum jadikan dia sebagai atof. Contoh gini, yang lebih konkretnya contohnya gini. Roja'a Zaidun wa misbah. Roja'a Zaidun wa misbah. Zaid meroja'ah atau Zaid dan lampu meroja'ah. Atau Zaid meroja'ah bersama lampu. Kan gitu ya. Tergantung antum baca apa. Wa misbahun atau wa misbahan. Nah, kan gitu ya. Kalau antum baca misbahun, berarti dia lampu ikut meroja'ah. Kalau antum baca misbahan, berarti lampu mempersamai Zaid untuk meroja'ah. Nah, gitu. Nah, itu yang disebut dengan ma'iyah tadi itu. Maf'ul ma'ah. Disebut dengan waw ma'iyah. Bingung, Pak? Enggak ya? Enggak. Di sini dia katakan zakartu wal misbah. Aku mengulang-ulang bersama lampu misbah. Kemudian berikut contoh-contoh penggunaan maf'ul ma'ah dalam kalimat. Yastaiqidu, istaiqadha, yastaiqidu artinya bangun. Al-muslimuna, orang-orang muslim. Wa adzana, jangan bilang dan. Ya, karena nggak mungkin orang muslim dan azan itu suatu sama dalam suatu hukum. Ya nggak? Kalau misalkan al-muslim dan azan, berarti azan ikut bangun. Kalau antum pakai muslimun wa azanu. Karena kan kalau orang salah baca, karena dia taunya waw atof aja, maka maknanya berubah dan jadi salah, jadi sesat, dolal jadinya ya. Maka terjemahnya apa kalau dia salah? Orang-orang muslim dan azan itu telah bangun. Dan azan bangun gimana kan gitu. Makanya disitulah kita tahu muslim dan azan kan bukan suatu hal yang bisa dalam satu hukum. Maka kita langsung tahu bacanya wa azana, bukan wa azanu. Gitu. Otomatis itu.
Nanti baca gundul kan nanti itu kaidah itu yang kita pakai. Orang muslim itu bangun bersamaan dengan